Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Mura, NPM 20 25 10 100. Terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Kurniawan selaku pembimbing mata kuliah analisis jabatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul implementasi analisis jabatan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai, atau studi kasus percetakan timah bersaudara. Yang pertama, saya akan menjelaskan lokasi dalam penelitian percetakan timah bersaudara yang berada di Kota Palembang. Penetapan objek untuk dilakukan dengan purposif dengan beberapa alasan, antara lain percetakan ini cukup diminati oleh masyarakat sekitarnya karena kualitas hasilnya lumayan bagus, bersamaan dengan biaya yang rendah dan bersaing dengan biaya pasaran, sehingga ada saja konsumen yang menggunakan jasa percetakan tersebut. Demikian alasan penelitian, sehingga perusahaan tersebut menurut penelitian menarik untuk diteliti, dan pendapat metode penelitian menggunakan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersumber pada filosofi positivisme, dimanfaatkan untuk melacak di mana keadaan tujuan natural, di mana peneliti adalah alat yang penting. Pengumpulan sampel sumber data dilakukan dengan sengaja. Teknik pengumpulannya adalah triangulasi, analisis data bersifat triangulasi, dan indukatif dan kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan signifikansi dibanding generalisasi. Dalam penelitian ini, memerlukan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena topik penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan perilaku dengan menjelaskan secara lisan dan dalam konteks tertentu melalui kata-kata. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah hasil yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau perhitungan lain, dan berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari perspektif manusia. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna menjadi lebih jelas. Landasan teori berfungsi sebagai selaras dengan realitas dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk menggambarkan proses penerapan analisis jabatan dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pegawai. Bentuk data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data primer, sehingga penelitian mengumpulkan data melalui berbagai teknik observasi terkait perolehan dan melalui informasi dari pimpinan perusahaan dan beberapa pegawai di bagian kepegawaian. Data yang diperoleh melalui pengamatan secara kegiatan kantor yang berhubungan dengan analisis jabatan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, dokumentasi dan wawancara rinci digunakan dalam pengumpulan data. Melalui wawancara yang mendalam, diupayakan untuk menemukan pengalaman informan berkaitan dengan fokus penelitian dan situasi yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, pengumpulan data dokumentasi ditetapkan untuk menyempurnakan data yang didapat dari observasi dan wawancara seperti catatan agenda
notulen rapat yang relevan dengan fokus penelitian ditetapkan. Supaya data yang dihasilkan pada penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan. Pembahasan yaitu menurut analisis jabatan, upaya sistematis untuk mengumpulkan data dan manipulasi dan mengatur semua jenis pekerjaan dalam suatu organisasi. Sebagai organisasi, biasanya semakin diserahkan kepada para ahli di bidang ini untuk melakukan berbagai aktivitas SDM. Profesional manajemen sumber daya manusia tidak mesti memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semua jenis kegiatan yang terdapat di unit kerja lain dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan adalah alat yang digunakan spesialis untuk mengumpulkan pengetahuan tentang pekerjaan yang berbeda dan persyaratan yang berbeda. Implementasi analisa jabatan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia menganalisis deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. Informasi yang diperoleh dari informan cerita Katimi bersaudara menunjukkan bahwa pada perusahaan ini sudah ada deskripsi pekerjaan dan bentuk organisasi jelas sehingga terurai tegas tanggung jawab. Kondisi kerja dan aspek pendukung lainnya sehingga pimpinan perusahaan beserta para pegawai yang akan dilakukan dalam pekerjaan dan bertanggung jawab dengan baik. Selain itu, spesifikasi pekerjaan berupa persyaratan. Dengan kata lain, standar ketika pengalaman, kalian yang dibutuhkan sesuai ditentukan oleh perusahaan. Bahkan standar kinerja pekerjaan berupa saran yang akan dijalani sikap dan tingkah laku dalam bekerja. Ketiga komponen tersebut telah dapat diimplementasikan dengan baik pada perusahaan sehingga menjadi basis data dalam melakukan perencanaan pegawai saat ini maupun di masa yang akan datang. Analisis jabatan sangat penting bagi organisasi. Hal ini disebabkan berbagai tindakan di bidang manajemen sumber daya manusia bergantung pada informasi tentang analisis pekerjaan yang dilakukan. Kegiatan manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan analisis jabatan antara lain menyampaikan keadaan tentang tantangan yang timbul dari lingkungan yang berdampak pada pekerjaan karyawan. Contohnya saat ada keharusan untuk menggunakan teknologi yang hebat untuk mencapai tujuan seperti komputerisasi, otomatisasi, dan robotisasi. Para analisis pekerjaan dituntut untuk belajar menyesuaikan keadaan. Selain itu, hal yang dilakukan keterkaitan dengan hal itu adalah di bidang pelatihan. Keadaan seperti ini segera diatur untuk direncanakan dan dilaksanakan agar kegiatan tertentu dilakukan oleh mesin dapat disesuaikan dengan kalian SDM yang dimiliki. Bagi yang sudah mampu dapat membantu karyawan lain untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan demikian dapat memperoleh keterampilan lain, berikan kontribusi maksimal tidak adanya analisis jabatan atau pekerjaan. Setelah dilakukan analisis jabatan, barulah dilanjutkan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia, seperti penentu desain pekerjaan dan membuat perencanaan sumber daya manusia, sehingga dapat dilakukan perencanaan yang sesuai dengan hasil analisis jabatan. Pernyataan ini satu pendapat dalam penelitian yang menghasilkan bahwa analisis jabatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan sumber daya manusia. Penggunaan perencanaan kepegawaian adalah memungkinkan karyawan yang ada dalam organisasi digunakan lebih efisien, kebutuhan kontinuitas dan kualitas masa depan. Karyawan dapat diperkirakan lebih akurat informasi karyawannya selalu tersedia secara real time. Pasar tenaga kerja dapat diinvestigasikan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dapat menjadi tolak ukur untuk mereformasi pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadinya surplus pegawai antara lain penarikan karyawan terbatas pensiun dini dan pengurangan jam kerja, pemberhentian langkah-langkah apabila terjadi kekurangan pegawai antara lain, rekrutmen dan seleksi. Selain itu, kendala dalam perencanaan pegawai antara lain belum ada kesamaan kompetensi pegawai yang meyakinkan dan tepat. Manusia dengan kodrat yang makhluk hidup tidak dapat dikendalikan seluruhnya seperti mesin, persediaan atau mutu. Menurut perencanaan sumber daya manusia menggambarkan bahwa usaha guna memperoleh penggunaan pegawai dan bentuk organisasi yang nanti diperlukan dalam perusahaan atau organisasi perusahaan memerlukan masa depan dengan berbagai rencana, memenuhi tuntunan zaman. Perencanaan tenaga kerja dinantikan bisa menghasilkan sejumlah manfaat bagi perusahaan dan karyawan, antara lain pula perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan dengan lebih baik dan kebutuhan untuk merencanakan personal yang dimulai dengan inventarisasi sumber daya yang sudah tersedia di dalam perusahaan. Setelah melakukan analisis jabat, setelah melakukan analisis pekerjaan, hasilnya kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menyusun tinjauan kinerja berdasar fungsi pekerjaan masing-masing. Evaluasi kinerja individu pegawai berdasarkan indikator evaluasi yang berlandaskan fungsi. Wewenang dan tanggung jawab harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja percetakan diri bersaudara sebagai penyedia jasa percetakan bagi masyarakat. Tanpa evaluasi berdasarkan kinerja, masing-masing karyawan sulit untuk mempertahankan operasional percetakan. Demi bersaudara, selama ini baik-baik saja. Pendapat, pendapat ini senada dengan hasil penelitian menyatakan perlunya penilaian kinerja bagi pegawai. Diikuti dengan mengidentifikasi itu pekerjaan masa depan, masalah evaluasi kinerja, dan lain-lain seperti loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, dan kerja tim, dedikasi, dan partisipasi. Unsur-unsur penilaian kinerja yaitu prestasi berupa penilaian baik kualitatif maupun kuantitatif. Karyawan secara besar atau kecil dalam di luar untuk meningkatkan hasil kerjanya. Keterampilan berupa penilaian untuk menghubungkan dan menyelaraskan perumusan kebijakan dalam situasi manajemen. Berdasarkan pendapat tujuan dari penilaian kinerja umumnya menyangkut melihat kinerja karyawan pada masa lalu, mengumpulkan data aktual dan sistematik untuk menentukan pekerjaan, menentukan kemampuan organisasi, menganalisis kinerja pribadi karyawan. Selain itu, penilaian kinerja dapat memungkinkan manajemen lebih tepat dalam memperkirakan dan menemukan penerapan anggaran untuk menjalankan perusahaan. Mengharuskan tim manajemen membuat kesepakatan secara adil dan netral dengan serikat kerja dan para pegawai selanjutnya membuat pola kerja dan standar umum untuk kemajuan dalam tinjauan berkala terhadap sistem kompensasi dan distribusi gaji. Dari hasil pembahasan, bisa dirumuskan bahwa dalam implementasi analisis jabatan ada 3 unsur pokok yang harus menjadi perhatian, yaitu deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. Didasarkan pendapat tersebut, maka dilakukan aktivitas manajemen sumber daya manusia berupa perencanaan pegawai dengan cara meramalkan kebutuhan pegawai, mengidentifikasikan ketersediaan pegawai, dan membandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan pegawai. Dengan melakukan hal-hal ini diharapkan akan
meningkatkan kinerja dengan proses penilaian melalui standar kerja dan ukuran kerja. Dari informasi yang diperoleh, dari informan dapat disimpulkan percetakan tim proceeding seminar nasional ini bersaudara sudah mempersepsikan analisis jabatan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari adanya deskripsi pekerjaan dan bentuk organisasi yang jelas, sehingga uraian tugas tanggung jawab kondisi kerja dan aspek pendukung lainnya. Selain itu, spesifikasi pekerjaan berupa persyaratan atau karakteristik yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan juga sudah ada. Standar yang ditentukan perusahaan dengan kata lain, tingkat standar pendidikan, pengalaman keahlian yang dibutuhkan sudah ditentukan oleh perusahaan ketika komponen tersebut telah dapat diimplementasikan dengan baik pada perusahaan sehingga menjadi basis data dalam melakukan perencanaan pegawai sekarang dan masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.